Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Adik-adik diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Kita ketemu lagi dalam acara apa adik-adik? Sekolah Minggu Sunday School gitu ya. Nah, pagi ini Kak Mariati memakai baju yang seperti ini ya. Nah, adik-adik tentu tahu ya, ini baju khas Yogyakarta ya. Dan ini memang Kak Mariati sengaja memakai seperti ini supaya ada variasi ya. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Pagi ini Kak Mariati akan ditemani oleh kakak kita yang cakep. Nah, mari saya panggil Kak Priyono ya. Silakan. Nah, adik-adik sudah kenal ya dengan Kak Priyono. Ini ya, lambaikan tangan Kak Pri dengan adik-adik. Ya, puji Tuhan. Nah, Kak Pri, hari ini merupakan hari Minggu, Pak. Betul ya, hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau mengawali sekolah minggu kita pagi ini dengan memuji nama Tuhan. Nah gitu ya Kak Pri. Siap Pak. Nah, Kak Mariati ya. Lagunya apa Kak Pri? Supaya adik-adik di rumah bisa nyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Ya, oke, yuk adik-adik di rumah kita semangat memuji Tuhan. Silakan boleh berdiri, tidak apa-apa. Kita sambil tepuk tangan ya. Ya, hari ini harinya Tuhan. Bagus sekali kita diingatkan dengan lagu hari ini harinya Tuhan, supaya kita selalu memuliakan dan mengingat-ingat hari Sabat harinya Tuhan. Ya, terima kasih Kak Priyono, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan di rumah. Nah, Kak Pri, Kak Mariati mau tanya, coba diginikan. Iya, Kak Mariati. Oke, coba kalau ini namanya apa Kak Pri? Ibu jari. Iya. Yang ini? Telunjuk. Iya. Terusnya? Jari tengah. Oke. Yang terus? Jari manis. Iya. Yang terakhir? Jari apa ya ini yang kecil ini Pak? Jari ke kalingking. Nah,
adik-adikku yang terkasih di rumah, ya kita bersyukur ya pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita tangan dan ada jarinya. Ya, dari jari-jari ini coba kita akan memuji Tuhan dan nanti kita akan mengawali dalam doa. Saya percaya adik-adik di rumah sudah mengenal lagunya ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Yuk kita nyanyi bersama-sama Kak Pri ya, dengan semangat. Nanti Kak Priyono yang akan memimpin doa pada pagi hari ini. Siap Kak Mariadi. Ya, yuk. Mari adik-adik di rumah siap ya. Yuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah yang mengasihi kami dan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa, di hari ini, hari Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan. Kami boleh bersyukur memuliakan Tuhan dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami, dalam sekolah minggu. Kami bersyukur ya Allah. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Kiranya kami boleh menikmati harinya Tuhan dengan penuh penyembahan dan penuh syukur. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berdoa untuk sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pimpinan dan penyertaan serta berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mengakui atas segala dosa pelanggaran hidup kami. Terima kasih Bapa, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Priyono sudah membuka acara kita pada pagi hari ini ya. Adik-adik masih tetap semangat ya di rumah ya. Puji Tuhan. Tanya Kak Priyono ya. Kak Priyono ikut sekolah minggu sudah berapa tahun? Wah lupa sudah bertahun-tahun gitu Pak. Oh sudah bertahun-tahun ya. Hampir nggak bisa menghitung. Nggak bisa menghitung. Iya sakit. Ini adik-adik contoh adik sekolah minggu yang apa setia ke gereja ikut sekolah minggu. Nah sekarang Kak Mariati tanya sama Kak Priyono ya. Kalau di sekolah minggu itu Kak Priyono sering mendengar apa nama-nama atau tokoh-tokoh Alkitab enggak? Sering diajarkan enggak sama guru sekolah minggu? Iya tentu. Nah Kak Priyono siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang Kak Priyono kenal siapa? Misalnya Bapak Abraham gitu. Betul. Siapa lagi? Ya Bapak Yakub. Bapak Yakub, oke. Siapa lagi? Ya banyak sekali tokoh-tokoh yang. Masa cuma 2? Tambah 1 lagi. Bapak Abraham, Bapak Yakub, Bapak Ayub misalnya. Oh ya. Ya, terima kasih Kak Priyono ya. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena secara rohani kita ini menjadi anak-anak dari Bapak Abraham. Nah kita akan naikkan pujian Bapak Abraham. Silakan adik-adik bisa bangkit berdiri, bisa nyanyi dengan semangat ya. Karena melalui Bapak Abraham ini kita mendapat jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yuk kita nyanyi bersama-sama Bapak Abraham.
Kak Mariati. Halo, gimana Kak Pri? Sebagai anak-anak Tuhan, baik guru ataupun murid sekolah minggu, Ya. Selain kita rajin bersekolah minggu, rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita apalagi Pak Ari, Pak Mariati yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih ya Kak Priyono, juga adik-adikku yang ada di rumah. Selain kita setia sekolah minggu, setia beribadah, juga setia apalagi? Berdoa. Nah, tidak kalah pentingnya kita juga setia membaca kitab suci. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Karena melalui kitab suci ini, adik-adik dan juga Kak Mariati, Kak Priyono, kakak-kakak guru yang lain akan semakin diberkati. Amin. Itu ya Pak Pri. Amin. Ya, yuk kita mau nyanyi bersama-sama setelah pujian baca kitab suci. Nanti waktu kami berikan kepada Kak Tuti yang akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Yuk nyanyi bersama-sama. Siap ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi murid-murid sekolah minggu GBI Sidomoyo. Apa kabar? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Kalau semuanya sehat, apakah sudah bosan di rumah? Tentu saja tidak, karena setiap minggu ada sekolah minggu, meskipun lewat HP. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum Bu Tuti akan mengajak kalian belajar firman Tuhan, ada satu lagu. Lagunya seperti ini, potongannya. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Nah, tentu kalian tahu kelanjutannya. Nah, judul lagunya siapa yang tahu? Nah, oh itu ada yang tahu. Mungkin ada kakak-kakaknya yang tahu judul lagunya. Judul lagunya adalah Laskar Kristus. Nah, pada pagi ini
kita akan belajar tentang siapa Laskar Kristus, apa tugas dari Laskar Kristus. Laskar Kristus yaitu tentaranya Tuhan Yesus. Loh Bu, kalau tentara itu kan biasanya itu suka berperang. Kalau zaman dahulu itu tugasnya berperang. Apakah tentaranya Tuhan Yesus atau laskarnya Kristus saat ini juga punya tugas berperang? Oh, tentu saja iya. Laskar Kristus dari dulu sampai saat ini, sampai besok pun tetap ada tugas untuk berperang, tugas untuk berjuang, tugas untuk melawan. Nah, apa yang akan kita lawan? Yuk kita akan bersama-sama membaca dari Efesus 6 ayat 12a. Yuk Alkitabnya dibuka. Bu Tuti akan membacakan untuk kalian semua. Efesus 6 ayat 12a. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Loh Bu, kok perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging? Berarti kalau kita berjuang melawan yang bukan darah atau bukan daging tadi, kita berperang melawan itu Bu. Itu maksudnya piye? Maksudnya yang kita lawan bukan darah dan daging adalah yang kita lawan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita raba, sesuatu yang tidak bisa kita pegang, sesuatu yang tidak bisa kita pukul dengan apapun. Tetapi itu ada dalam diri kita. Dan itu yang harus kita lawan, kita perangi, kita berjuang melawan itu. Loh, sesuatu itu apa Bu? Nggak ada. Ada. Mungkin kalian tidak merasa, tapi sering melakukan. Mungkin kalian merasa, wah aku tidak punya itu Bu. Tetapi ternyata kita sering melakukannya. Sesuatu itu apa ya? Sesuatu itu ialah ada rasa malas, kemudian iri hati, kemudian suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Ada ngeyel. Kalau dikasih tahu jawab terus. Nah, itu ngeyel. Kalau iri hati itu tidak suka melihat orang lain berhasil, tidak suka melihat orang lain punya sesuatu yang bagus atau bahagia atau maju. Itu iri hati. Kalau suka marah-marah, tersinggung titik, marah-marah. Moh, aku ndak mau temenan. Aku ndak mau, aku kudu konco karo kowe. Aku ngenyek aku. Nah, itu beberapa, ada malas, ada iri hati, ada suka marah-marah, suka ngeyel. Yang itu yang harus kita lawan. Loh, sekarang kalau malas Bu, itu malas apa yang harus kita lawan? Malas belajar, malas membantu orang tua, malas berdoa, terlebih malas bersekutu dengan Tuhan, malas beribadah di gereja atau persekutuan kelompok. Itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan. Kita berjuang sekuat tenaga supaya itu terlepas dari kita. Loh, caranya piye Bu? Supaya itu bisa terlepas. Kita berperangnya itu pakai apa? Kita berperangnya itu apakah pakai pistol Bu? Atau
kita berperangnya itu pakai tongkat, kita pukul. Atau kita berperangnya itu pakai tombak. Atau berperangnya itu kita pakai pedang. Ciat, ciat, ciat. Begitu? Tentu saja tidak. Kalau pakai benda semua itu tidak bisa. Karena yang seperti yang Bu Tuti sampaikan tadi, yang kita lawan itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita raba, sesuatu yang tidak bisa kita pegang atau kita sentuh. Nah, Tuhan memberikan kepada kita senjata yang sangat ampuh. Lebih dari pedang, lebih dari tombak, lebih dari pistol, lebih dari rotan, lebih dari alat pukul, lebih dari apapun senjata yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu sebuah pedang. Wow, mana pedangnya, Bu? Mosok melawan malas, melawan iri hati, melawan suka marah-marah, suka ngeyel, kok dengan pedang? Katanya itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dipukul. Kok Tuhan memberikan kepada kita itu pedang? Maksudnya piye, Bu? Nah, pedangnya yang ini adalah pedang yang istimewa. Pedang yang diberikan Tuhan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, alat untuk kita melawan, senjatanya adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita taat pada firman Tuhan dan perintahnya, maka kita akan bisa melawan rasa malas. Kita akan melawan rasa malas. Kita lepas rasa malas itu dari hati kita, sehingga tidak ada lagi kemalasan dalam hati kita. Dalam hati kita timbul rajin, kemudian timbul, kalau malas itu lawan katanya rajin ya, tekun. Nah, kemudian setelah kita melepas atau melawan rasa malas, kita akan melepas iri hati. Nah, kita akan melepas iri hati. Iri hati kita lepas, twing, terbang tinggi. Rasa malas dan iri hati kita tidak hinggap lagi dalam hati kita. Kemudian ketika kita taat pada firman Tuhan dan perintahnya, kita juga akan melepas rasa marah-marah kita, rasa ngeyel kita lepas, bablas entah kemana. Yang penting tidak hinggap lagi dalam hati kita. Kemudian yang ada dalam hati kita tinggal rendah hati, itu sifat yang dimau Tuhan. Kemudian menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Setelah itu kita juga harus mengasihi sesama. 3 hal penting itu yang harus kita miliki. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kemudian kita harus menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Itu adalah firman Tuhan dan perintah Tuhan untuk kita. Itu bisa kita pakai untuk melawan sesuatu yang tidak bisa kita lihat tadi. Ada rasa malas, ada iri hati, ada suka marah-marah, dan suka ngeyel tadi. Itu kita melawannya dengan firman Tuhan, yaitu dengan taat kepada firman Tuhan dan perintahnya.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita itu berhasil melawan, kita jangan merasa berhasil dulu ya. Ini proses dari Tuhan. Dari saat ini sampai kapanpun kita tetap berproses untuk berjuang melawan rasa malas, berjuang melawan iri hati, berjuang melawan suka marah-marah, berjuang melawan rasa ngeyel tadi. Dengan satu cara, yaitu taat pada firman Tuhan dan perintahnya. Maka kita akan mendapatkan hati yang rendah hati. Kemudian kita memiliki rasa atau bisa dibilang sifat menghormati orang tua dan juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Rasa hormat, kita memiliki rasa hormat kepada orang lain, dan kita memiliki perasaan mengasihi sesama kita. Kita tidak akan marah-marah lagi, kita tidak akan gampang tersinggung lagi, karena kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Yang ada dalam hati kita sekarang adalah pedang roh, yaitu untuk melawan yang bukan darah dan daging tadi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada dua pesan yang Butut ingin sampaikan. Kita sebagai laskar Kristus yang berjuang, berperang melawan bukan darah, bukan daging, yang berwujud kemalasan, kemudian iri hati, suka marah-marah, suka ngeyel tadi, kita lawan dengan firman Tuhan, yaitu dengan kita mentaatinya taat pada firman Tuhan dan perintahnya, serta kita memiliki iman yang teguh seperti Bapa Abraham memiliki iman yang teguh untuk mentaati setiap firman Tuhan dan perintah Tuhan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yaitu Abraham disebut bapa orang beriman atau bapa orang percaya, karena ketaatannya dan karena imannya yang teguh kepada Tuhan, imannya yang besar kepada Tuhan. Amin. Kiranya ini memberkati anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan, memperlengkapi dan mengurangi setiap perkataan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi anak-anak, bagi murid-murid sekolah minggu, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, itu yang boleh mengingatkan kami dan terus menguatkan kami, memberikan kepada kami pengajaran yang tentunya harus kami lakukan, wajib kami lakukan, karena kami sebagai laskar-laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan firman Tuhan ini dan juga tim Sunday School. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai mereka dengan sungguh luar biasa. Kami akhiri sekolah minggu kami ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan lupa anak-anak, murid-murid sekolah minggu, kakak-kakak, bapak ibu yang dikasih Tuhan, terus mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Shalom.